Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya melihat Puan Maharani. Dia diwawancarai, ditanya persoalan Gibran yang resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto dan sudah mendaftar di KPU pada tadi siang. Gibran sudah pidato berapi-api. Puan Maharani ditanya, bagaimana tanggapannya persoalan ini? Puan masih memuji Jokowi sebagai sosok negarawan. Ayo. Betapa semakin dewasa Ibu Puan. Dan satu kali lagi, mau tidak mau, suka tidak suka persoalan ini. Menurut saya, salah satunya yang mendapat untung adalah PDIP. Citranya, saudara. Citranya. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Respect pokoknya terhadap Ibu Puan. Mas Gibran. Karena Mas Gibran balikinnya ke Mbak Puan katanya. Tanya ke Mbak Puan katanya. Ya kalau gitu saya nanya lagi Mas Gibran gitu. Mbak Puan ini dengan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, bagaimana menjaga suara di Jawa Tengah nih Mbak? Ya nggak apa-apa, semuanya kita pasti semuanya punya strategi. Kita sama-sama jaga suaranya yang ada di Jawa Tengah. Ya kita lihat nanti kan seperti yang Pak Presiden sampaikan, biar rakyat yang memilih, biar rakyat yang menentukan. Tapi senjata tetap jadi kandang banteng ya Mbak? Baik-baik aja komunikasi, kemarin kan terakhir ketemu di hari santri. Mbak, tapi ini ada anggapan bahwa ini di era reformasi udah agak berbeda ketika ada anak presiden yang mencalonkan diri sebagai wapres. Ini Mbak Puan melihat etikanya seperti apa sih Mbak? Ya Mas Gibran kan punya hak untuk bisa maju ikut dalam kontestasi karena setelah keputusan MK yang menyatakan bahwa di bawah umur 40 boleh maju asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya artinya kan semua orang yang kemudian pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, kalau memang ada kesempatan mempunyai hak untuk maju dalam kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik, ya memang sudah bisa maju. Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali, itu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan, itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak. Jadi pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Mbak, soal video Bu Mega dengan Pak Jokowi Mbak yang viral, yang katanya Bu Mega mengembaskan tangan Pak Jokowi, gimana, mungkin ada tanggapan Mbak Puan? Ini suka manas-manasin, mengemaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Iya. Turun tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus ke tangga, jadi nggak ada saling menghempas tuh, nggak ada sama sekali. Nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuma urusan turun tangga. Oke, Mbak Puan sekali lagi mau konfirmasi aja. Jadi Mbak, secara ADRT, status Gibran di mana, Mbak? Mas Gibran bergabung ini apa sudah keluar dari PDIP secara ADRT kepartaian ya Mbak? Kan kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Berarti masih kader partai kita? Ibu dulu juga pernah bilang bahwa masih tidak akan kader main-main partai. dengan kader yang bermain 2 kaki, Mbak. Ibu Mega mengancam memecat kader yang bermain 2 kaki. Ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain, bahwa udah jadi cawapres itu aja. Mbak Puan, apakah otomatis pencawapresan Mas Gibran ini otomatis dicoret dari PDIP? Ini pertanyaan sama aja, cuma cara nanya aja lebih jelas. Iya, tegasnya gimana? Pemanfaatan fasilitas negara dengan masuknya Mas Gibran di masyarakat juga nih. Ya media yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk kemudian melihat hal tersebut, apakah nantinya di lapangan ada hal seperti itu atau tidak. Jadi saya minta kepada seluruh media untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang ini bisa berjalan jujur, adil,
gembira, kemudian nggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon. Tapi Mbak ada kekhawatiran nggak dari kubunya fasilitas negara dari pemerintah? Karena ini kan Pak Jokowi masih aktif saat Mas Gibran Dan maju. anak kandungnya masuk. Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan sudah siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun ketiga calon tersebut. Ya jadi tugas check and balance di lapangan, pengawasannya ya di masyarakat. Jadi kita sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. PDIP sudah merapat, PDIP sudah merapatkan nasib. Di PDIP tidak masalah Mbak Puan. Apa? Pak Prabowo semalam bilang kalau misalnya Gibran masih di PDIP dia tidak masalah. Gimana menurut Mbak Puan? Ya makasih Mas Prabowo. Berarti dua ini dong. Berarti PDIP sudah merapatkan nasib Mas Gibran. PDIP sudah merapatkan nasib Mas Gibran. Apa? Merapatkan. Sudah dirapatkan. Ini lagi sibuk urusan bagaimana menjalankan strategi pileg dan pilpres. Jadi kita belum rapat tentang itu. Mbak, kalau Pak Jokowi perdananya Mas Pramono Mbak ke dalam rapat ini tujuannya apa ya Mbak? Apakah terkait informasi dari Mas Pramono akan mundur dari sebagai Seskap? Bukannya mundur, menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden. Jadi nggak ada urusannya. Kalau Mas Pram kan nggak punya salah, menteri-menteri yang lain juga nggak ada salahnya. Kecuali kemudian presiden sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi, ya baru pasti presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram. Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu, kan nggak ada dasar. Oke. Ya. Oke, satu kali lagi respect kepada Ibu Puan. Kalau di kemudian hari dengan sikap-sikap yang ditampilkan seperti ini oleh Ibu Puan, maka menurut saya beliau di periode berikutnya nanti layaklah menjadi wapres atau capres sekalipun. Tidak seperti kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang kita tahu, kita saksikan sama-sama sikap Ibu Puan Maharani yang terlampau tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang dengan situasi seperti ini loh ya, dengan situasi seperti ini ada potensi suaranya pecah di Jawa Tengah, potensinya gede banget, tetapi ditanggapi dengan sangat santai, ditanggapi dengan sangat humble, dan masih mengatakan bahwa Jokowi adalah sosok negarawan. Respect pokoknya. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, menurut saya citra PDIP yang sombong hilang, citra PDIP yang arogan hilang, citra PDIP yang seenaknya hilang. Ya, citra mengembalikan sedikit demi sedikit citra buruk. Karena apalagi di Jawa Barat atau di tempat saya, yang penting lah nggak Sima Banteng, nggak PDI, sombong. Serius loh, itu salah satu yang dicatat oleh publik, apalagi di Jawa Barat yang memang ya tidak terlalu banyak lah pengagum PDIP-nya. Tapi minimal mereka itu melihat dari video-video Ibu Megawati yang selalu viral, bahkan persoalan ini, persoalan Jokowi dengan Megawati pisah jalan, anggapan masyarakat di bawah itu ya karena sering meledek Jokowi, ya. Kedapatan Megawati ucapannya viral, seolah merendahkan. Kalau tidak ada PDIP ini orang tidak jadi apa-apa, segala macam kan. Kalimat-kalimat itu loh, yang pada akhirnya publik menangkap sebagai argumen Jokowi bisa jalan dengan Megawati. Tapi kita nggak tahu di belakangnya ada apa ini. Tapi yang jelas, Jokowi yang tadinya anak bawang, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak ngerti persoalan politik, menjadi raja di dalam percaturan 2024. Dan semua mendompleng nama Jokowi. Bayangkan, SBY anaknya tidak berani berkutik ketika Prabowo ngambil Gibran. Padahal kita kenal AHY sudah dari dulu. Kenapa sampai bisa menerima Gibran? Kenapa nggak nolak aja? Enggak dong. Artinya ini
Jokowi memang. Pokoknya. Wes lah. Yang penting kita harus yang gembira di dalam persoalan politik ini ya. Hadapi dengan santai. Hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.